Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini salah satu nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah kesempatan untuk bisa sujud kepada Allah, mendirikan sholat 5 waktu yang menjadi tiang agama. Sholat adalah bentuk penghambaan yang paling utama, sebuah pengakuan tulus bahwa kita adalah hambanya dan hanya kepadanya lah kita kembali. Namun tahukah kita, tidak semua sholat yang dikerjakan akan mengantarkan kita pada pahala. Ada sholat yang justru menjadi sebab kecelakaan, sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalai dalam sholat bukan hanya tidak mengerjakannya, tapi juga tidak menjaga adab, tidak memperhatikan kekhusyukan, dan melakukan hal-hal yang dilarang selama sholat berlangsung. Inilah yang akan kita renungi bersama. Sesungguhnya ada beberapa perbuatan yang dimakruhkan atau dilarang dalam sholat agar ibadah yang kita kerjakan benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, bermain-main dengan pakaian atau anggota badan tanpa keperluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang mengusap debu ketika sujud, "Jika engkau melakukannya, maka cukup sekali saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berkacak pinggang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melarang sholat sambil berkacak pinggang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit saat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah mereka berhenti atau mata mereka akan disambar." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, menoleh tanpa keperluan. Nabi menyebut hal ini sebagai curian dari setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memandang sesuatu yang memalingkan perhatian. Beliau pernah terganggu dengan pakaian bergambar dan meminta agar diganti dengan yang polos.
Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menjulurkan pakaian atau sadel atau menutup mulut saat sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang keduanya, ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketujuh, menguap saat sholat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi bersabda, menguap itu dari setan, maka tahanlah sebisanya. Kedelapan, meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Rasulullah bersabda, Allah ada di hadapan kalian saat sholat, maka jangan meludah ke depan atau ke kanan. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menyilangkan jari jemari saat menuju atau dalam sholat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang kesepuluh, menggulung rambut dan pakaian saat hendak sujud. Rasulullah melarang hal ini, ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, mendahulukan lutut daripada tangan ketika sujud. Nabi bersabda, janganlah kalian turun sebagaimana unta menderum. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-12, membentangkan tangan seperti anjing ketika sujud. Rasulullah sangat melarang keras hal ini, ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ke-13, sholat ketika makanan telah dihidangkan atau dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, mendahului gerakan imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian takut kepala kalian dijadikan seperti kepala keledai jika mendahului imam? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di balik larangan-larangan itu, Allah dan Rasul-Nya juga memberikan keringanan dan kemudahan. Ada beberapa perkara yang dibolehkan dalam sholat selama ada kebutuhan syar'i. Yang pertama, berjalan sedikit untuk keperluan seperti membukakan pintu. Nabi pernah melakukannya untuk Aisyah radhiyallahu anha, ada di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, menggendong anak kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong Umamah ketika sholat dan meletakkannya ketika sujud, ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, membunuh ular atau kalajengking ketika sholat jika membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, menoleh dan memberi syarat untuk keperluan, seperti saat Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat untuk duduk ketika beliau sakit. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, meludah di baju atau menggunakan sapu tangan jika terpaksa. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menjawab salam dengan isyarat tangan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang dirahmati Allah, solat adalah cahaya dalam hidup kita. Tapi cahaya itu hanya akan bersinar bila kita menjaganya dengan ilmu, adab, dan kekhusyuan. Jangan biarkan kelalaian kecil menghapus pahala besar. Jangan remehkan larangan Nabi, karena di dalamnya terkandung hikmah agung untuk menjaga kemurnian ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang khusyuk dalam sholat, menjaga adabnya, dan menjadikannya cahaya penerang di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.